Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service versi Kaori TV, episode 709. Sarwenda yang terheran lagi-lagi dibuat jantungan karena melihat orang yang tiba-tiba datang menjemputnya adalah orang-orang kaya yang terkenal serta pengusaha yang ternama, akan mengantar dan menjadi sopirnya. Cecilia temannya pun juga berkali-kali dikejutkan pula akan hal yang di luar pikirnya. Cecilia dan Sarwenda ada di mobilnya Bang Hotman. Bang Hotman yang mengantarnya, seolah menjadi sopirnya. Sedang Pak Tony pun demikian. Bersama anaknya Ferry, sekarang disopiri Pak Mori, seseorang pengusaha properti yang punya banyak hotel dan restoran mewah. Pak Tony merasa segan sekali. Dalam hatinya bicara sendiri, andai saat ini masih jadi bos perusahaan, tingkatnya belum selevel dengan Pak Mori yang ini. Anehnya malah kini disopiri. Pak Tony pun gemetaran. Keringat dingin pun keluar, baru saja naik angkutan. Sekarang naik mobil Ferrari yang mahal. Meskipun dingin di dalam, Pak Tony jadi berkeringat sekali, karena merasa gugup dirinya. Hingga Pak Mori bertanya, "Oh ya, bapaknya ini siapa? Kok bersama-sama akan menemui tuan muda?" Pakai berjalan pula masuk ke perumahan. Hal ini jarang sekali terjadi. Tamu tuan muda berjalan kaki. Yang sering hanya Iwan teman baiknya. Ke sini naik motor lama. Apa Anda mengenal tuan muda sebelumnya? Ada keperluan apa memangnya? Pak Mori bicara dan bertanya begitu, malah membuat Pak Tony gemetaran lagi. Kenshin pemuda yang tak dianggap kemarin benar-benar dihormati orang kaya ini. Bahkan sekelas pengusaha seperti Pak Mori menyebut pemuda itu atasannya, memanggilnya tuan muda. Pak Tony bertanya-tanya, berarti anak laki-laki itu memang dia bukan orang biasa? Pak Tony tak menjawabnya. Malah Pak Tony bertanya, "Oh ya, bukannya bapak ini kan bernama Pak Mori, yang punya jaringan real estate yang besar, dan seorang pengusaha yang sudah dikenal? Saya minta maaf sebelumnya, memangnya orang kaya seperti Anda ini, apa masih punya atasan? Mengapa menyebut anak laki-laki itu tuan muda? Bukankah bapak ini sudah punya banyak perusahaan? Sudah punya hotel bintang 5 lebih dari puluhan, serta pegawai yang ribuan orang. Kok masih memanggil orang lain begitu?" Pak Mori mendengarnya. Langsung Pak Mori menjawabnya, "Oh itu maksudnya, memang benar yang Anda katakan. Saya memang punya usaha dan perusahaan sendiri. Dari yang kecil hingga yang besar. Punya karyawan ratusan hingga ribuan orang. Tapi kalau dibandingkan dengan tuan muda, hal itu tak ada apa-apanya. Rupanya Anda ini belum tahu tuan muda. Belum pula mengenalnya. Sebentar lagi Anda akan tahu alasannya. Jawaban yang Anda cari akan segera Anda dapati." Pak Mori membelokkan mobilnya ke sebelah kiri. Sementara itu Sarwenda sendiri juga sama ditanya oleh Bang Hotman. Bang Hotman itu bilang, "Oh ya, Mbak berdua ini, memangnya siapanya tuan muda? Teman kerja, teman sekolah, teman kuliah, atau mantannya?" Maaf, bercanda, kelepasan bicara. Maklum saya banyak kesibukan. Jadinya melantur berkatanya. Bang Hotman pun tertawa pelan sambil mengemudi Lamborghini-nya, bertanya pada Sarwenda dan Cecilia. Keduanya pun serempak menjawabnya, "Oh itu Pak, kita bukan teman-temannya. Tapi kebetulan saja bertemu kemarin. Dan kita ke sini sedang ada perlunya." Bang Hotman pun langsung berkata, "Jangan panggil Pak gitu dong. Gua kan masih muda, masa kagak kenal dengan gua? Panggil saja saya Bang Hotman. Jadi lebih akrab terdengarnya." Sarwenda pun menjawabnya, "Oh iya Pak, kita sudah mengenal bapaknya. Maksud saya Bang Hotman." "Oh ya Bang, kita mau tanya, apa Bang Hotman bekerja di sini? Kok Bang Hotman yang mengemudi dan mengantar kita? Bang Hotman kan orangnya kaya, terkenal dan terpandang. Kok mau disuruh pemuda itu?" Bang Hotman langsung menjawabnya, "Hus, hati-hati kalau bicara. Saya memang kaya, tapi jangan dibandingkan dengan tuan muda. Tidak sepadan jadinya. Tuan muda memang begitu. Dari dulu penampilannya biasa. Banyak yang mengira orang tak punya. Padahal diam-diam tuan muda itu. Kalau kamu berdua tahu, pasti tak bisa tidur nantinya." "Oh ya, apa Mbak berdua ini
Sudah tahu kalau tuan muda itu kerjanya cleaning service. Sarwenda pun kaget jadinya. Belum sempat bertanya, sampailah mereka di rumah Kenshin. Terlihat bangunan menjulang tinggi. Nampak berwarna putih. Mobil Bang Hotman masih berjalan. Sambil Bang Hotman berkata, ini mbaknya berdua, bagian samping sebelah kanan rumahnya tuan muda. Kalau berjalan lumayan rasanya. Sarwenda dan Sisilia melihatnya. Jadi terhenyak mereka, melihat rumah megah dan besar. Bahkan sampingnya saja menakjubkan. Pak Tony pun demikian. Kemudian mobil Bang Hotman dan Pak Mori, serta Pak Andi yang bersama Pak Sarmin, tiba di bagian depan rumahnya Kenshin. Sarwenda dan Sisilia pun langsung melihat. Jadi terperanjat lagi mereka, tak pernah dijumpai rumah seperti ini. Yang begitu mewah sekali. Di saat itu di rumah Kenshin, memang sedang ada acara. Bos-bos banyak perusahaan pun mulai berdatangan. Seperti yang dikatakan tadi, Bang Hotman, Pak Mori serta Pak Andi turut pula diundang. Dan kini, Pak Tony serta anaknya Ferry, Sarwenda dan Sisilia melihat banyak orang di sini. Para pengusaha-pengusaha terkenal pula. Ada Pak Dragon, Pak Sato, Pak Chandra, Pak David, serta banyak lagi lainnya yang hadir terlihat di sini. Pak Tony jadi segan sekali. Sarwenda pun tak percaya diri. Begitu pula Sisilia temannya. Mau kembali pulang tak bisa. Mau menghindar dan keluar pun sama. Maju kena mundur kena. Sarwenda tak ada pilihan selain hanya pasrah. Karena sudah ada di halaman rumah. Di tengah itu tiba-tiba Kenshin datang. Semua orang pun melihatnya, membuat kaget Sarwenda dan Sisilia. Mereka melihat Kenshin nampak beda. Pak Tony pun demikian. Melihat orang yang diremehkannya kemarin. Ternyata rumahnya seperti ini. Pak Tony pun malu sekali. Kemudian Pak Sarmin menyapa Kenshin. Oh ya tuan muda, ini saya ke sini. Mau mengantar anak saya Sarwenda. Untuk meminta maaf karena hal yang kemarin. Ini juga ada bosnya. Mau minta maaf pula. Saya mengantar mereka karena anak saya sekarang tidak bekerja. Sudah tinggal di rumah bapak sendiri. Kenshin menyela. Panggil nama saya saja Pak Sarmin. Ya bagus kalau gitu Mbak Sarwenda masih ingat orang tuanya. Saya tak pernah dendam pada orang. Yang kemarin itu pelajaran. Biar bisa diambil hikmahnya. Kalau orang tak jatuh dulu, mana mungkin bisa merasakan akan kehidupan orang yang tak punya. Tadi Bang Hotman sudah bercerita. Katanya Anda semua berjalan kaki ke sini. Apa benar itu? Pak Sarmin menjawabnya. Iya tuan muda, itu benar. Anak saya Sarwenda dan lainnya ke sini naik angkutan. Mobilnya sudah dijual. Sarwenda sudah tak punya rumah dan pekerjaan. Pak Tony pun juga bilang, iya mas, saya ke sini juga mau minta maaf sekali. Saya menyesal sudah berbuat tak baik kemarin. Dan kini perusahaan saya akan disita bang. Saya pun punya anak istri yang harus dinafkahi. Sebagian karyawan juga berharap bisa kerja lagi. Saya berjanji kalau ada yang mau kerja sama lagi, dan perusahaan bisa berjalan, saya benar-benar akan berubah. Tak akan memandang orang dengan seenaknya. Jadi mohon tolong beri izin sekali lagi, agar perusahaan kita bisa kerja sama lagi. Hanya Anda yang bisa membuka akses itu. Pak Tony minta tolong ke Kenshin. Setelah kemarin menghina dan meremehkan. Kemudian Kenshin bicara pada Sarwenda. Oh ya mbak, nanti kalau setelah kerja kembali, mbaknya bisa membeli mobil lagi. Jangan sekali-kali lupa orang tuanya. Lihatlah Pak Sarmin ini. Meski anaknya yang kemarin sudah kaya tapi lupa bapaknya, Pak Sarmin masih menerima mbaknya dengan apa adanya. Kasih sayang orang tua begitu luasnya. Tak peduli mbaknya kemarin sombong sekali. Pak Sarmin masih mau menolong anaknya. Jadi hargai orang tuanya sampai kapanpun. Hormati dan sayangi. Termasuk juga anak-anaknya. Jangan ditinggalkan. Apa nasihat saya sekarang bisa diterima? Sarwenda menjawabnya. Iya mas, saya mengerti. Kenshin bertanya lagi. Apa karena mbaknya sudah tahu saya sekarang? Jadi mau mendengar apa yang saya katakan? Kemarin kan mbaknya tak mau dinasehati orang tak punya. Apa mbaknya bisa berubah nantinya? Kalau ada orang lain yang menasehati kebaikan, meski orang itu miskin sekalipun. Sarwenda menjawabnya. Iya ya mas, saya salah.
Saya menyesal dan minta maaf sekali. Tak akan saya ulangi lagi. Kemudian Kenshin bilang, baiklah Pak Sarmin. Sepertinya putrinya ini sudah berubah. Dan untuk Pak Tony, ayo kalau gitu ajak pegawainya ini masuk ikut ke tempat meeting. Daripada di sini, mending masuk ke dalam. Pak Tony kaget jadinya. Langsung saja bertanya, tapi saya kan tidak diundang. Bukan ikut kerja sama pula. Kenshin menjawabnya, sudah masuk saja. Ayo Pak Sarmin juga ikut pula. Kenshin pun berjalan. Pak Sarmin mengikuti. Sarwenda dan Cecilia kebingungan. Begitu halnya Pak Tony dan anaknya Ferry. Dipersilahkan masuk ke tempat meeting. Setelah masuk ke ruang utama, langsung terlihat banyak orang. Dari perusahaan-perusahaan yang besar. Terlihat dari seragam yang dikenakan. Sarwenda deg-degan. Pak Tony pun demikian. Dan detik-detik Kenshin akan memimpin rapat kerja 73 perusahaan. Segera dilihat Sarwenda, dilihat Cecilia, Pak Tony pun sama. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.